kita berjumpa kembali dan kali ini kita akan berbicara dengan salah satu ketua KKBM Kerukunan Keluarga Bone, masyarakat Bone, yang saat ini pada beberapa jam lalu telah dilantik dan dikukuhkan sebagai ketua setelah ketua pertama yang menjabat kurang lebih 20 tahun, dan ini adalah merupakan konsep terbaru Bapak Ismail Bolong secara aklamasi yang dihelat dalam sebuah acara adat yang dinamakan Udang Sepulung, telah berhasil ditunjuk sebagai ketua atau pemimpin daripada Kerukunan Keluarga Bone di Samarinda atau Kalimantan Timur. Nah, saat ini kita akan berbincang dengan beliau seperti apa visi dan misinya, target dan program yang akan dibangun selama masa kepemimpinan beliau. Dan di samping Pak Ismail Bolong telah hadir salah satu tokoh masyarakat yang sudah memiliki asam garam banyak dalam masyarakat di Kalimantan Timur, yakni Bapak Andi Burhanuddin Solong, dan kita akan berbincang dengan Bapak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat telah terpilih sebagai ketua KKBM, mudah-mudahan bisa berkah dan bermanfaat ke depan. Baik, bagaimana perasaannya ini setelah terpilih menjadi ketua secara aklamasi yang dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Timur khususnya Samarinda? Alhamdulillah, karena ini amanah saya terima dengan baik untuk membajukan KKMB dan mendata seluruh KKMB yang ada di Kalimantan Timur. Ya, terpilihnya ini tentu memiliki target dan juga mungkin harapan ke depan. Apa latar belakang pemikirannya sehingga menerima kepemimpinan ini sebagai ketua? Pertama, menyiapkan sekretariat untuk tempat untuk berkumpul seluruh warga KKMB. Kemudian salah satu program yang paling utama yang berkembang selama musyawarah adalah bagaimana menaikkan citra KKMB di Samarinda atau Kalimantan Timur dan juga berdampak positif kepada daerah kelahiran. Kira-kira ada rancangan nggak atau pola-pola yang akan dikembangkan oleh ketua terpilih di masa yang akan datang? Yang pertama, dengan ada sekretariat tersebut, saya menyiapkan WhatsApp untuk KKMB untuk supaya bisa menyiapkan seluruh database yang ada. Jadi ke depan KKMB di Kaltim harus terdata dengan baik. Di dalam KKMB ini kan ada budaya, ada sosial, dan juga ada kesenian. Tentu ini semua menyangkut masalah bagaimana KKMB ini bisa eksis di Kalimantan Timur. Nah, apakah ada nanti program-program yang akan dikembangkan terkait dengan masalah budaya, seni, dan juga sosial kepada masyarakat? Ya, ke depan kita membentuk akan sudah ada IWB, ada mahasiswa, ada pemuda KKMB. Ya, kita membentuk tari-tari seni budaya untuk sebagai paguyuban tertentu harus ada ciri tersendiri untuk memajukan seni budaya. Oh iya. Kira-kira seni budaya apa yang akan pertama mungkin menjadi pikiran kita untuk dikembangkan? Apakah tari-tarian atau mungkin adat-adat yang terdahulu atau bagaimana? Ya, bisa tari-tarian, bisa adat-adat terdahulu kita panggil dari kampung, dari kabupaten untuk membina warga yang di perantauan. Kalau sejauh ini bagaimana Pak Ismail melihat daripada adat kita, apakah ada perkembangan, stagnan atau ada penurunan? Untuk sementara pasti stagnan karena nggak ada motor penggerak untuk melaksanakan itu. Dan ini yang menjadi motivasi ya, sehingga memilih itu ya. Ya, baik, kita akan beralih ke salah satu tokoh masyarakat. Ya, momentum musyawarah pada hari ini ada momentum sangat strategis yang mana hal ini dapat meningkatkan misi persaudaraan dan rasa persatuan kesatuan masyarakat Bone yang baru-baru ini terdapat. Inspirasi. Kenapa Ismail Bolong
ya, kita figurkan menjadi ketua adalah terlahir dari kunjungan saya ke Watampone, yang mana saya diundang untuk menghadiri Tudang Sepulungi Wijana Harbone. Saya melihat kondisi Bone sangat memprihatinkan. Betapa dahsyatnya sebuah perjalanan sejarah, yang mana Bone adalah suatu kerajaan besar yang lahir pada tahun 1330. Terakhir pemimpin Bone itu adalah Raja Bone ke-24 Mapani. Tetapi kemudian perjalanan sejarah ini kita merasa ada satu yang hilang dari sebuah catatan. Kenapa? Bone yang terkenal sebagai budaya yang sangat luar biasa dalam perjalanan. Tetapi kalau melihat kondisi teritorial Kota Bone sangat mengharukan. Karena itulah di saat saya berkeliling di Bone, mengunjungi satu kecamatan lain, betapa malangnya Bone, jalan-jalannya seperti kebanggaan. Oleh karena itu, saya terinspirasi melihat Luwu yang dulunya sama seperti Bone, tetapi dimekarkan menjadi 4 kota kabupaten. Sedangkan Bone sampai hari ini hanya satu Bone, yang sangat memprihatinkan. APBD Bone itu 2,3 triliun, sedangkan kecamatan 27. Nah, situ lihat apakah dengan dana 2,3 ini mampu menghidupkan kehidupan satu Bone yang 70 kecamatan. Logikanya APBD Kota Bone seharusnya tidak 7-8 miliar, 8 triliun untuk menunjang kesejahteraan dan 7 kecamatan. Oleh karena itu, di saat saya menyampaikan orasi politik dalam Kota Bone, saya menyampaikan perlu segera dibekalkan untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan dari Bone itu. Nah, oleh karena itu, pulang bersama, saya menanyakan, apakah kepengurusan Bone di Kepulauan Timur ini sudah perlu disikapi dengan musyawarah? Ya, oleh karena itu, saya bertemu dengan teman-teman Bone yang ada meminta anggota dengan teguh untuk segera melaksanakan musyawarah. Dan masalah figur, saya terpikir sama Ismail Bone, karena waktu itu sama-sama saya juga berada di Bone, walaupun beliau tidak mengikuti acara Tudang Sepulungi. Dari situlah saya minta kepada saudara Ismail Bone untuk kesiapannya untuk memimpin Bone, tapi waktu itu belum ada jawaban. Karena beliau merasa, ya, saya ini masih terlalu muda untuk memimpin sebuah organisasi masyarakat kedaerahan. Banyak orang-orang tua yang potensi yang perlu ditampilkan. Tapi saya melihat dengan kondisi Ismail Bone dari latar belakang sebagai
kepolisian Ya. yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara, maka jelas Ismail tepat untuk memimpin karena dia bukan orang politik. Karena organisasi ini tidak boleh ya, berpolitik dan tidak boleh ya, berpolitik. Dan tapi oknum organisasi ini boleh berpolitik, Iya. tapi organisasinya tidak berpolitik. Nah, tepat Ismail ini. Saya tanyakan terus kesiapannya lama sekali baru beliau siap. Itu pun juga kalau tidak sedikit keras kita Iya, iya. aduh susah orang. Akhirnya alhamdulillah Ya. ya. Hari ini saya saksikan telah terlahir pemimpin masa depan bangsa dan negara ini. Amin. Mudah-mudahan akan datang beliau juga mampu mempersiapkan jati dirinya untuk memimpin Ya. Kabupaten Bone Baik. sebagai bupati atau wakil bupati. Amin. Untuk sementara itu Ya. dapat saya beri. Pak Ismail, kenapa begitu lama berpikir tentang lamaran untuk diposisikan sebagai ketua KKMB ini? Kemudian baru sekian lama baru menerima. Oh, karena apa pertimbangan sih? Para tokoh senior masih banyak orang tua yang bisa untuk memimpin KKMB ini. Saya kebetulan masih muda dari segi umur. Nah, beliau Pak ABS sampai berapa kali manggil saya dan belum pernah mengiyakan. Iya, iya. Cuma saya pas kemarin melihat situasi Musprok, saya sudah nggak bisa meminta. Artinya itu, jadi saya terpanggil untuk mengabdi warga KKMB di Kaltim. Karena saya melihat situasinya nggak ada yang mau ya itu nggak ada bisa memajukan KKMB. Mungkin karena pendapat para tokoh senior, peserta muslim, hanya saya menerima. Dan ini memacu saya untuk berbuat untuk warga KKMB Kaltim. Pak Ismail, ini kan semua satu organisasi itu adalah bertumpu kepada selain skill manajerial juga ditunjang oleh finansial. Nah, bagaimana menjawab hal itu? Artinya karena ini sudah pilihan para tokoh, para warga KKMB Kaltim, maka saya siap segala-galanya, siap konsekuensinya. Artinya semua apa nanti yang akan datang, ya saya harus siap. Karena ini bukan bisnis, ini adalah sosial. Ini pengabdian. Pengabdian. Ini pengabdian. Apakah pengabdian itu yang mendorong bahwa saya akan berkorban, Ya. termasuk finansial itu? Selama ini kehidupan saya seperti itu, artinya itu saya selalu siap Sudah apabila berbuat, ya? dipercaya untuk memimpin. Apa yang ada di pikiran Pak Ismail Bolong ini tentang masyarakat KKMB yang ada di Samarinda ini? Mau dijadikan apa sebenarnya ke depannya? Ya selama ini kan kepengurusan sebelumnya belum kurang aktif. Nah, makanya itu saya terpanggil dan kebetulan para senior ini menunjuk saya sebagai ketua. Akhirnya saya harus menyiapkan segala-galanya untuk warga KKMB Kaltim. Salah satu pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang memanfaatkan intelektual, akademisi, tokoh, agama dan masyarakat juga kepada masyarakat. Bagaimana Pak Ismail nanti menyikapi hal ini? Ya jadi gini, KKMB Kaltim penuh dengan warna. Iya. Ada politisi, ada akademisi, ada bahkan profesor banyak yang dari Kaltim ini. Ya bagaimana memanfaatkan semua warna, menyatukan warna untuk kemajuan strategi ke pemerintahan. Artinya itu kita menggali sumber daya SDM-nya. Cara memanfaatkannya bagaimana? Ada strategi nggak yang sudah berada atau nanti mau akan dibicarakan dengan tim atau bagaimana? Ya nanti saya bicarakan sama tim, artinya pengurus yang ada, artinya bagaimana ke depan KKMB Kaltim berjaya. KKMB Kaltim bisa secara eksternal bisa menjaga dan sebagai citranya itu paguyuban. Jadi bisa menjaga setara dengan negara lain. Baik.
Di KKMB ini kan adalah salah satu pilar ya, dan kita di KKSS itu banyak pilar di dalamnya. Nah ini kan untuk menjahit ini juga butuh waktu, butuh strategi, dan butuh mungkin pemikiran ya, strategi. Sudah ada di benak Ketua KKMB. Yang jelas saya karena sudah terlanjur artinya itu dipilih dalam Musprov tadi, saya sudah siap segala-galanya dan seluruh strategi apapun saya selalu siap. Ada target nggak misalnya 100 hari kan sebagai kayak bupati gitu? Saya belum ada. Makanya kenapa para tokoh senior termasuk Pak Andi Brani Solo mengajukan saya, selalu saya tolak karena saya nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Iya. Berarti tidak ada kepentingan selain sosial itu, pengabdian ya. Benar. Oke, Pak ABS, ini kan